Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Triana Aprilianti dengan NPM 205050035. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi pecah. Sebelumnya, kita ketahui dulu definisi dari fungsi pecah. Fungsi pecah atau fungsi rasional adalah relasi yang memasangkan setiap bilangan real x ke fx di mana fx sama dengan px per qx, yaitu di mana gx dan hx-nya adalah suatu fungsi polinomial dengan qx di sana tidak sama dengan 0. Rumus dari fungsi pecah adalah fx sama dengan px per qx, di mana qx-nya tidak sama dengan 0. Di sini ada contoh dari fungsi rasional, di mana fx sama dengan 5 per x dan fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 per x min 5. Yang kedua, ada nilai 0 fungsi pecah. Jika diketahui fx sama dengan px per qx, maka nilai-nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0 disebut nilai 0 dari fungsi fx. Nah, nilai 0 disebut juga sebagai pembuat 0 atau harga 0. Dapat dikatakan jika fx sama dengan 0, maka px sama dengan 0. Jadi untuk mencari nilai 0 dari fungsi fx sama dengan px per qx, cukup dicari nilai-nilai yang menyebabkan px sama dengan 0. Nah, untuk jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, untuk contoh yang pertama, dari soal ini diketahui fungsi x sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 per x min 5. Nah, di sana itu tentukan nilai nilai 0 dari fungsi tersebut. Nah, simak jawabannya. Untuk menyelesaikan contoh dari hal tersebut, kita jawab bersama-sama. Di sini kan fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 per x min 5. Nah, untuk menjawab soal tersebut, cukup cari dari nilai x, yaitu x itu dari px sama dengan 0, karena px sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3, sehingga untuk px sama dengan 0 mengakibatkan jadi seperti ini, x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, hasil faktornya itu x plus 1 dan x plus 3 sama dengan 0. Nah, jadi x sama dengan min 1, x sama dengan min 3. Sehingga kesimpulannya nilai 0 dari fungsi di atas adalah x min 3 atau x min 1. Yang ketiga yaitu ada nilai kutub fungsi pecah. Nah, jika diketahui fx sama dengan px per qx, maka nilai-nilai x yang menyebabkan fx tak terdefinisi disebut nilai kutub dari fungsi fx tersebut. Nah, dapat dikatakan yang mengakibatkan fx itu tidak terdefinisi adalah ketika qx-nya itu sama dengan 0. Sehingga untuk mencari nilai kutub dari fungsi fx cukup dengan mencari nilai x dari qx sama dengan 0. Nah, untuk lebih lanjut lagi kita perhatikan contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Nah, di mana diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 per x min 5. Nah, ini tuh kita tentukan nilai kutub dari fungsi tersebut. Kita simak jawabannya. Untuk contoh yang kedua, kita akan mencari nilai kutub dari fungsi x kuadrat plus 4x plus 3 per x min 5. Nah, karena hx dari nilai fungsi tersebut adalah x min 5, nah sehingga untuk qx sama dengan 0, mengakibatkan x min 5 sama dengan
0. Jadi kita dapat sehingga dikatakan bahwa nilai X sama dengan 0. Nah, sekarang kita substitusikan nilai X sama dengan 5 ini ke di sini F. Hasilnya sama dengan 7 kuadrat plus 4 dikali 5 plus 3 plus 5 dikali 5 F nya sama dengan 43 per 0. Nah, 43 per 0 itu kan hasilnya tidak terdefinisi. Nah, jadi dan nilai butuh suatu fungsi itu syaratnya dalam menentukan domainnya dari fungsi tersebut. Nah, di mana fungsi ini itu domainnya kita tulis yaitu sama dengan domainnya X, di mana X itu adalah merupakan bilangan real dan X tidak boleh sama dengan 5. Nilai 0 dan nilai kutub suatu fungsi pecah dapat dipakai untuk menentukan pada interval di mana fx berharga positif atau berharga negatif. Nah, cara mencarinya menggunakan prinsip penyelesaian kebiasaan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, sekarang kita akan mencari interval dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3 per x min 5. Nah, kan berdasarkan contoh dari yang pertama dan yang kedua itu kan diperoleh nilai 0 dari fungsi yaitu x sama dengan min 3 dan x sama dengan min 1. Dan nilai kutubnya itu ini nilai 0-nya dan nilai kutubnya itu x sama dengan 5. Nah, sehingga ketika dimasukkan ke dalam garis bilangan menjadi nah, panahnya itu ke kiri karena x-nya itu kurang dari 0, jadi panahnya ke kiri. Nah, untuk fx ini di sini fx lebih dari 0. Nah, itu min 3. Nah, ini fx kurang dari 0 itu min 1 di sini. Nah, untuk fx Nah, sekarang kita untuk mendapatkan nilai fx kurang dari 0 atau fx lebih dari 0 yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai x yang mewakili setiap daerah tersebut ke fungsi fx sehingga didapatkan seperti keterangan di atas kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan dari soal tersebut yaitu intervalnya itu x di mana x kurang dari min 3 atau min 1 kurang dari x dan x kurang dari 5. Nah, fx di sini itu berharga negatif gitu. fx di sini tuh berharga negatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam berkata atau dalam ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.